Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 120, yaitu berbicara tentang Nabi Musa. Jadi kita sudah berbicara tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa diutus kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel yang sedang mengalami ketertindasan, yang sedang diperbudak oleh Fir'aun. Dan kita tahu juga, kita sudah ceritakan juga bahwa Nabi Musa ini adalah pertama kali menyampaikan informasi dari langit kepada Fir'aun sepulang dari tempat mertuanya atau ke tempat istrinya, yaitu di Madian. Di Madian, Nabi Musa kita sudah ceritakan menikahi salah satu putri daripada Nabi Syuaib ataukah Syekh Madian, dan kemudian menggembala kambing selama 8 atau 10 tahun. Setelah masa itu selesai, kemudian Nabi Musa meninggalkan Madian, kembali ke Mesir. Lalu kemudian datanglah Nabi Musa menghadap kepada Fir'aun supaya melepaskan atau membebaskan Bani Israel yang sedang mengalami perbudakan di Mesir pada saat itu. Sekarang ceritanya kita sudah sampai di ayat 120 yang lalu, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergi ke tempatnya Fir'aun, lalu kemudian menyampaikan kepadanya seperti yang diterima oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membebaskan Bani Israel. Tapi kemudian apa yang terjadi kemudian kita sudah lihat di ayat 110 yang lalu. 110 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Jadi setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang disebut juga dengan al-bayinat, keterangan-keterangan yang jelas. Lalu kemudian Nabi Musa pada saat itu melemparkan tongkatnya dan jadi ular, mengeluarkan tangannya dari sakunya, lalu kemudian bercahaya. Tetapi apa kata atau tanggapan daripada para pemimpin Mesir pada saat itu? Mereka semuanya berkata bahwa ini adalah sihir yang berkelanjutan atau sihir yang pandai. Di ayat sebelumnya disebut lasahirun alim. Ini adalah sihir yang sangat pandai. Apa motifnya? Para pemimpin bangsa Mesir ataukah pejabat-pejabat Fir'aun mengatakan yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Mereka ataukah Nabi Musa ingin mengeluarkan kalian ataukah mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi artinya apa? Karena tidak bisa menyanggah atau tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Musa ini adalah tukang sihir, hanya memberikan tuduhan saja. Lalu kemudian supaya masyarakat tidak berpihak kepada Nabi Musa, maka kemudian dikembangkanlah satu informasi yang negatif tentang Nabi Musa. Kalau bahasa sekarangnya distigmatisasi, yaitu mereka para pemimpin Fir'aun mengatakan bahwa Musa menarik perhatian kalian agar kalian menjadi pengikutnya, lalu kemudian Nabi Musa akan mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Jadi dapat kita bayangkan bahwa mereka memfitnah atau membuat cerita negatif tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa akan mengusir bangsa Mesir keluar dari Mesir. Ini kan tidak mungkin. Yang ada adalah Nabi Musa meminta supaya Bani Israel dilepaskan dari perbudakan dan pergi bersama dengan Nabi Musa kalau misalnya perbudakan itu tidak dihentikan. Tetapi justru bahasa yang digunakan adalah kepada semua bangsa Mesir, kepada semua rakyat Mesir, bahwa Musa punya motif yang sangat buruk, yaitu ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Kalau bahasa politiknya, nanti kalau Musa menjadi kuat, dia akan mengusir kalian dari negeri Mesir. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Lalu kemudian mereka berkata, famaza ta'murun. Famaza ta'murun. Maka
kata pejabat daripada atau pemimpin daripada Firaun tadi, wahai kalian para pemimpin bangsa Mesir, maza ta'murun, bagaimana pendapat kalian, ataukah apa yang kalian sarankan untuk kami lakukan, untuk harus kita lakukan kepada Musa ini. Lalu kemudian di ayat 111 dikatakan qalu arjih, mereka berkata arjih, tahanlah. Jadi mereka siapa? Yaitu pemimpin dari bangsa Mesir tadi, yaitu pejabat-pejabat petinggi-petinggi daripada Firaun, Raja Firaun mengatakan arjih, tahanlah dia. Jadi arjih, tahanlah dia, yaitu tahanlah Musa, wahahu, dan saudaranya yaitu Harun. Karena pada saat itu Nabi Musa datang ke Firaun bersama dengan saudaranya yaitu Harun. Wa arsil fil madain hasyirin, lalu kemudian kirimlah kemana? Fil madain, ke kota-kota. Madain itu Bapak Ibu yang sangat berbahagia, bentuk jamak dari Madinah. Jadi kalau Madinah kota, kalau banyak kota atau bentuk jamaknya adalah madain. Arsil fil madain, kirimlah ke kota-kota. Jadi ini menunjukkan bahwa Mesir pada saat itu banyak kota-kotanya, terdiri daripada kota-kota. Dan memang konsep dulu itu negara adalah kumpulan kota-kota, sama juga dengan sekarang sebetulnya. Jadi kumpulan daripada kota-kota, dan kemudian pusatnya ada satu tempat, lalu kemudian mereka mengatakan kirimlah ke kota-kota itu orang-orang yang melakukan pekerjaan hasyirin. Hasyirin itu mengumpulkan. Jadi hasyir itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan tukang-tukang sihir. Nah, jadi kirimlah ke kota-kota supaya mereka di kota-kota itu mencari tukang sihir yang pandai untuk nanti diadu ataukah membuktikan kepada bangsa Mesir bahwa Musa itu adalah tukang sihir yang bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir kita. Maka arsil fil madain, kirimlah ke kota-kota, hasyirin, orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, atau bahasa sekarangnya mencari tukang sihir yang berpengalaman atau yang bisa mengalahkan Musa. Kemudian 112, ya'tuka bikulli sahirin alim. Nanti orang yang diutus ke kota-kota atau ke daerah-daerah itu, ya'tuka akan mendatangkan kepada kamu. Jadi ya'tuka. Jadi di sini ada kata ya'tuka, kanya di sini adalah Firaun. Ya. Ya'tuka, mereka akan membawa kepada wahai Firaun bikulli sahirin. Ya, kata bikulli sini tiap-tiap kita artikan saya semua. Ya, bikulli sahirin. Mereka akan mendatangkan tiap-tiap semua apa tukang sihir yang alim. Karena tadi ingat tadi mereka mengatakan kepada Musa juga adalah sahirun alim. Ya, tadi di atas kita lihat sahir alim. Maka di sini juga mengatakan carilah tukang-tukang sihir di kota-kota, di berbagai tempat di Mesir ini, juga tukang sihir yang alim juga, yang pandai juga, yang cerdas juga, supaya bisa mengalahkan Nabi Musa. Jadi kata-kata sahirun alim ini ya adalah merupakan kelanjutan daripada yang di atas tadi. Ya, yaitu yang di sini tadi. Sahirun alim juga di atas. Nah, ini dia. Ya, jadi jemaah sekalian di sini ya tadi ya sahirun alim. Jadi inna hadza la sahirun alim. Sungguhnya apa yang dilakukan Musa ini adalah benar-benar sahirun alim, adalah perbuatan tukang sihir yang pandai. Maka oleh sebab itulah pergilah ke kota-kota, cari juga tukang sihir yang alim juga. Jadi sahirun alim dilawan dengan sahirun alim. Jadi sahirun alim dilawan dengan sahirun alim. Ya. Dilawan dengan sahirun alim. Lalu kemudian 113, wajah as-saharatuh. Singkat cerita, pejabat atau orang yang diutus tadi Firaun ke kota-kota mencari tukang sihir berhasil ya mengumpulkan tukang sihir dari kota-kota yang berbeda-beda, sehingga boleh dikatakan berkumpullah tukang sihir minimal sejumlah dengan banyaknya kota-kota yang membentuk negeri Mesir pada saat itu. Maka setelah mereka berhasil, wajah dan datanglah as-saharatu, datanglah as-saharatu. As-sahara ini adalah tukang sihir, bentuk jamak dari sahir. Jadi kalau satu tukang sihir, sahir, bentuk jamaknya as-sahara.
Wajah as-saharatu, maka datanglah tukang-tukang sihir itu kepada siapa? Fir'aun, kepada Fir'aun. Jadi datanglah tukang sihir itu menghadap kepada Fir'aun. Jadi wajah as-saharatu Fir'auna, dan datanglah tukang-tukang sihir itu Fir'auna menghadap langsung kepada Fir'aun. Qalu, berkatalah tukang-tukang sihir itu di dalam pertemuan dengan Fir'aun, dengan raja ini, raja Mesir pada saat itu, yang merupakan raja negara atau kekuasaan yang merupakan adidaya, super power pada saat itu, ataukah super state pada saat itu. Ya, jadi wajah as-saharatu Fir'auna. Datanglah tukang-tukang sihir itu menghadap kepada Fir'aun, qalu berkata. Jadi tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun. Jadi qalu. Jadi di sini tukang sihir itu berkata berjumpa dengan Fir'aun. Jadi karena ingat tukang sihir ini kan adalah profesi pada saat itu. Sampai sekarang juga sebetulnya nanti kita terangkan apa itu tukang sihir. Jadi sihir itu adalah profesi pada saat itu. Profesi artinya cara untuk mendapatkan kehidupan, sama dengan dokter, arsitek, apa pengacara, itu kan profesi. Nah, sahir juga atau bahasa kitanya tukang sihir juga adalah profesi juga. Ya, tukang sihir. Nah, cuma di Indonesia kan dikasih kata tukang. Pada biasanya kalau tukang itu kan pekerjaan-pekerjaan teknis. Ya, tapi mungkin ada benarnya nanti setelah kita lihat asal usul kata sihir. Kenapa ada kata tukang? Biasanya contohnya misalnya tukang batu cocok. Ya, tukang batu karena memang ada keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, jadi katakan wajah as-saharatu Fir'auna, dan datanglah tukang sihir itu kepada Fir'aun, qalu seraya berkata. Jadi berkata kepada Fir'aun. Apa kata-kata mereka? Innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata, apakah benar-benar kami akan mendapatkan ajran? Kalau bahasa sehari-harinya Pak Bu sekalian, apa upah saya? Apa hadiah saya? Apa bayaran yang saya dapatkan? Innalana, apakah benar-benar kami mendapatkan ajran? La ajran itu upah. Jadi makanya kata la ajran menjadi juga ajar pahala, karena pahala itu artinya upah. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita baca illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, itu kan dalam beberapa ayat termasuk di dalam surat At-Tin dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati, sungguhnya kecuali orang beriman dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun, itu ajrun, ada ajar, ada upah, ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Jadi yang namanya pahala itu sebetulnya upah, hasil daripada usaha kita. Innalana la ajran, apakah kami, kata mereka kepada Firaun, benar-benar akan mendapatkan upah, akan dibayar, akan diupah dengan usaha kami nih. In kunna nahnul ghalibin, apabila kami, jadi kata-kata kami di sini ya al-ghalibin, menang. Jadi kalau bahasanya, kalau nanti kami menang, benar-benar kami diupah, dibayar. Ya, berpikir jangan-jangan nanti sudah menang mengalahkan Musa, terus tidak dapat apa-apa. Ya, itu yang mereka khawatirkan. Apalagi yang namanya raja pada saat itu kan biasanya bisa bertindak sewenang-wenang. Nah, maka kita lihat tukang sihir ini profesional orangnya. Sebelum melakukan tugasnya, dia sudah bicarakan dulu ya kepada Firaun. Apakah kami akan dibayar, akan dapat upah kalau kami nanti menang? La ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami akan dibayar jika kami nanti menang? Apa jawaban Firaun? Kita lihat ayat berikutnya. Qala, Firaun berkata ini. Jadi qala di sini adalah Firaun berkata. Kata Firaun, na'am. Ya, kata Firaun, na'am. Betul. Ya, na'am. Dia katakan, apakah kami nanti akan dibayar atau akan diupah apabila kami menang melawan Musa? Naam, kata Fir'aun. Wa innakum laminal muqarrabin. Apa bayarannya? Bayarannya adalah innakum, kamu, lamina, benar-benar akan termasuk orang yang al-muqarrabin. Orang yang didekatkan. Muqarrabin. Orang-orang yang didekatkan. Maksudnya, kalau bahasa sekarangnya mungkin Pak Bu sekalian, saya akan angkat kamu jadi pejabat tinggi. Muqarrab itu kan berarti posisinya dekat dengan raja, dari kata dekat. Jadi jangan khawatir, ya kalau kita menggunakan bahasanya Firaun sehari-hari. Jangan khawatir wahai tukang sihir. Kalau kamu benar-benar menang, maka saya akan jadikan kamu sebagai pejabat tinggi di dalam kerajaan Mesir.
Ya, innakum laminal muqarrabin. Kalian akan kami angkat atau saya angkat menjadi pejabat tinggi di negeri Mesir. Najma Keser bagi akhirnya deal, ya, artinya sepakat. Jadi ibaratnya tukang sihir terima janji daripada Fir'aun, yaitu akan mendapatkan jabatan tinggi apabila menang melawan nanti sihirnya Musa. Singkat cerita, lalu kemudian dipertemukanlah kedua kelompok ini. Yang pertama adalah Musa, tentu ditemani dengan saudaranya Harun. Harun ini diperkirakan sepupunya. Ya, ada yang mengatakan saudara kandung dari ibu, saudara dari ibu. Ya, jadi saudara ibu. Karena nanti mengatakan ya benar umi, ya, wahai putra ibuku di tempat lain. Jadi kesimpulannya bahwa Harun ini adalah keluarga dekat. Ya, saudara daripada Musa. Entah saudara kandung atau saudara sepupu, pokoknya saudara. Jadi Harun adalah saudara Musa di satu pihak, kemudian di pihak lain adalah tukang-tukang sihir. Ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya, yang penting bentuknya jamak. As-Sahara itu adalah tukang-tukang sihir, berarti banyak. Kita sudah sampaikan tadi, karena setiap kota dicari tukang sihir, sangat mungkin minimal tukang sihir yang datang adalah sejumlah kota-kota yang membentuk negeri Mesir pada saat itu. Nah sekarang berjumpalah keduanya. Ya tentu perjumpanya di alun-alun, di lapangan luas. Kenapa? Karena ini kan mau dipertontonkan. Ini kan sebetulnya caranya pejabat tadi Fir'aun untuk mempermalukan Musa. Supaya Musa ini jangan sampai mempengaruhi rakyat Mesir. Nah caranya adalah dipermalukan, ditunjukkan bahwa sebetulnya Musa itu bukan nabi, bukan utusan Tuhan. Dia bukan orang baik. Musa itu adalah tukang sihir saja. Kalau tongkatnya bisa jadi ular, itu tidak lebih dari sihir. Tangannya dimasukkan ke saku lalu keluar jadi cahaya, itu tidak lebih daripada sihir. Bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat, kata pejabat ini terhadap mereka semuanya kepada orang yang berkumpul di alun-alun. Maka berkumpullah, ya bisa kita bayangkan Mesir yang negara besar pada saat itu, sangat mungkin berkumpul ribuan orang. Ini mirip dengan ketika Nabi Ibrahim dulu karena duluan. Nabi Ibrahim dulu akan dilemparkan ke dalam api, juga dilakukan di alun-alun. Seluruh masyarakat Babilonia pada saat itu disuruh bawa kayu bakar untuk dikumpulkan di lapangan besar, maka berkumpullah kayu bakar karena hampir setiap orang harus bawa kayu bakar. Berkumpullah kayu bakar di lapangan besar pada saat itu setinggi gunung menurut riwayatnya. Lalu kemudian dibakar, setelah terbakar seperti api unggun raksasa, lalu kemudian dilemparlah Ibrahim alaihissalatu wassalam ke dalam api unggun itu, disaksikan oleh ribuan juga orang-orang yang bawa kayu bakar tersebut. Untuk apa? Lagi-lagi juga untuk dipermalukan, untuk ditunjukkan bahwa ini adalah pembohong, tukang sihir. Mereka datang hanya sekedar mempengaruhi opini masyarakat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Nah, hal yang sama sekarang terulang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian berkumpullah orang di alun-alun. Kita bayangkan tadi bahwa Nabi Musa hanya berdua dengan saudaranya Harun, sementara tukang sihir banyak, dan didukung pula oleh pejabat dan raja Fir'aun, dan juga tentu rakyat yang berkumpul pada saat itu. Nah, sekarang bertemulah kedua kelompok itu. Lalu, jadi sudah berhadapan lah ini ceritanya di tengah lapangan. Di Bapak Ibu bisa bayangkan, Ibu membayangkan dirinya sekarang semuanya sedang berada di depan alun-alun. Di alun-alun, di depan istana Fir'aun. Dibayangkan semuanya dirinya ada di sana. Dan menyaksikan dua kelompok yang berhadapan-hadapan. Kelompoknya Fir'aun, yang sebetulnya bukan kelompok karena cuma dua orang, dan di satu pihak adalah tukang sihir yang begitu banyak. Kalau berkatalah tukang-tukang sihir. Kalau ini bentuk jamak karena tukang-tukang sihir itu berkata, Ya Musa, wahai Musa, Ya Musa, wahai Musa, imma antulqiya. Jadi ini menunjukkan profesionalitasnya. Dia menawarkan, wahai Musa, imma antulqiya. Apakah kamu duluan yang melempar? Tulqiya itu kamu yang melempar.
lempar tongkatnya maksudnya supaya jadi ular. Apakah kamu yang melemparkan tongkatmu duluan? Wa imma, ya, ataukah kami yang nakuna nahnul mulkin, ataukah kami yang duluan? Nakuna kami duluan, nahnu kami al mulkin melempar. Jadi sekarang wahai Musa terserah kamu, ya. Kamu duluan yang melemparkan tongkatmu atau kami? Kami di sini itu tukang-tukang sihir. Jadi nanti benar-benar dua kelompok, tukang sihir nanti bersamaan semua lemparkan tongkatnya karena kan satu kelompok. Musa cuma sendiri, ya. Dikatakanlah 1 lawan 100-an tukang sihir, ratusan tukang sihir. Ya, berkatalah mereka, apakah kamu duluan atau kami duluan yang melemparkan tongkat? Apa jawaban Nabi Musa? Qala, Nabi Musa menjawab. Qala, jadi Nabi Musa menjawab. Nabi Musa menjawab, alku, lemparkanlah. Alku, kamu duluanlah yang melemparkan. Alku. Jadi lemparkan. Maksudnya kalianlah yang melemparkan duluan tongkatnya. Jadi berkata Nabi Musa, alku, kalianlah duluan yang melemparkan tongkatnya. Falamma alku, maka tatkala, jadi tatkala, falamma, tatkala, alku, mereka semuanya melemparkan. Falamma alku, tatkala mereka semua melemparkan tongkatnya, maka apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berharap benar-benar memperhatikan kata-kata yang Allah gunakan di dalam ayat-ayat ini, karena nanti kita bicara tentang sihir. Ya, apakah sihir itu benar-benar ada atau hanya imajinatif saja, imajinasi saja? Apakah benar-benar sihir itu ada? Kata sihir ada. Ya, ingat, tidak semua yang ada katanya berarti ada juga wujud objektifnya, wujud luarannya. Saya ulangi lagi Pak Bu sekalian ya, supaya lebih jelas. Tidak semua yang ada kosakatanya di dalam pikiran manusia atau di dalam kamus berarti juga ada wujud nyatanya, ada bendanya, ada wujud objektifnya, ada wujud kharijinya namanya, atau ada wujud aininya. Ya, itu bahasa Arab, aini, wujud khariji. Atau bahasa kitanya wujud objektif, wujud luar. Misalnya Bapak Ibu mengatakan batu, kan memang batu ada di luaran. Ibu menyebut kata kambing, ya kambing itu di pikiran kita ada, kata kambing juga ada, tetapi memang yang namanya kambing ada barangnya, ada bendanya, ada hewan namanya kambing. Jadi artinya apa? Ada di pikiran kita, ada dalam bentuk kata, ada dalam bentuk ucapan, dan ada juga di luaran. Ya, ada di luaran. Nah, ada yang ada dalam pikiran kita, ada dalam ucapan kita, ada dalam kosakata kita, tetapi tidak ada di luaran. Ya. Contohnya misalnya kuntilanak. Coba, ada nggak yang pernah melihat kuntilanak? Kan tidak ada. Dia hanya ada dalam pikiran manusia. Imajinasi namanya. Ada juga dalam kata, ada dalam percakapan manusia. Tetapi tidak ada wujud luarannya, tidak ada tidak ada eksistensinya di alam nyata, di alam objektif. Di alam objektif artinya alam yang lepas dari pikiran manusia. Itu yang namanya kuntilanak. Dan banyak lagi yang lain kosakata kita yang apa namanya. Yang contohnya lagi apa? Contohnya misalnya lagi raksasa. Ya. Raksasa itu tidak ada. Raksasa yang bayangan kita itu kan besar sekali orangnya. Sampai apa namanya beratus kali lipat daripada manusia yang namanya raksasa. Jadi biasanya menghuni alam atas itu raksasa. Biasanya di atas awan-awan dulu tempatnya. Ya raksasa itu. Bapak Ibu masih ingat dulu cerita yang namanya kacang ajaib. Nah, kacang ajaib ditanam sampai tembus ke atas. Ternyata di atas awan sana ada tempat tinggal dan ternyata ditempati raksasa. Nah, begitu. Raksasa ini satu kali saja menginjakkan kakinya, menurut cerita itu ya, maka bumi seakan-akan gempa bumi. Yang diinjaknya itu seakan-akan gempa bumi. Nah, artinya raksasa itu namanya raksasa benar-benar besar. Tetapi kan itu hanya ada dalam kata-kata. Ya, tidak ada di dalam realitas kenyataan. Ada dalam kata-kata, ada dalam pikirannya manusia, tapi tidak ada kenyataannya namanya raksasa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbahagia dikatakan di sini
Ya. Falamma alqau, maka tatkala mereka melemparkan tongkatnya, saharu. Nah, perhatikan ya sekalian. Kata saharu di sini kata kerja. Saharu. Ya. Saharu itu kalau di terjemahan Departemen Agama menyihir. Ya. Kalau terjemahan Departemen Agama ini menyihir. Ya, dia kemudian menyihir. Mereka menyihir. Saharu. Ya. Bisa kita nanti lihat di apa kamus apa sih sebetulnya arti dari kata sahara yasharu itu? Sihir itu. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu saharu menyihir. Kita artikan dulu sementara sihir. Saharu mereka menyihir. Apa yang disihir? Ayun, mata. Ingat, yang disihir adalah mata. Jadi ingat, mata yang disihir. Artinya apa? Kelihatannya ada. Matanya siapa? Ayunan nas, matanya manusia. Kata anas di sini adalah manusia secara keseluruhan, itu awam. Kalau anas itu manusia secara umum. Nah, ternyata dia saharu ayunan nas. Jadi yang tersihir sebetulnya bukan tongkat, tetapi mata. Tapi perhatikan di sini, jadi yang tersihir sebetulnya bukan tongkat, ya, tetapi mata, ayun. Ya. Saharu ayunan nasi, menyihir mata manusia. Jadi matanya manusia yang tersihir. Anas. Mereka menyihir, ataukah mereka membuat sedemikian rupa mata-mata manusia sehingga kemudian melihatnya seakan-akan ular. Nah, wastarhabuhum. Istarhabu itu dalam bahasa Arab menakut-nakuti. Kayak misalnya terorisme itu dia irhab. Wastarhabu itu artinya kemudian menteror, menakuti mereka. Karena menyaksikan karena kelihatan di matanya, ingat di matanya, maka kemudian mereka takut. Kenapa? Karena kita takut itu kan pengaruh dari mata. Makanya cari jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, orang yang tunanetra, saudara-saudara kita yang tunanetra pasti tidak penakut. Ya. Kenapa? Dia nggak pernah melihat misalnya kelebatan hitam. Nggak pernah melihat hal-hal yang aneh-aneh. Jadi tidak ada rasa takutnya. Kenapa? Karena tidak melihat dengan mata sesuatu itu. Nah, sedangkan di sini jelasnya dikatakan saharu ayunan nasi, karena melihat dengan matanya, wastarhabuhum, lalu kemudian mereka ketakutan. Yang dilihatnya itu kemudian menteror, menakuti, membuat mereka ketakutan. Waja'u, ja'u artinya tongkat-tongkat mereka tadi itu di tempat lain nanti dikatakan tongkat dan tali-tali, ja'u. Ya, jadi nanti kita lihat bukan tongkat semuanya, ada tali. Waja'u, dan datanglah mereka. Ja'u, datanglah mereka bisihrin, dengan sihir azim yang besar. Jadi ja'u di sini datanglah ya, mereka bisihrin azim, dengan sihir yang besar, yang azim. Nanti kita akan bicarakan tentang sihir itu. Ya. Nah, sebelum kita mencari ayat yang sepadan dengan ini nantinya, kita teruskan dulu ke ayat berikutnya. Jadi tukang sihir melemparkan tongkatnya atau tali-talinya, lalu kemudian itu seakan-akan berlari seperti ular, dan itu membuat ketakutan masyarakat penonton pada saat itu, sehingga disebutlah dengan sahir. Jadi perhatikan jemaah sekalian ya, kata-katanya. Jadi dari kata bisihirin ini muncul dari sini, muncul dari ayun. Jadi kata-kata itu muncul dari ayun. Ya. Jadi mata yang melihatnya, ingat mata yang melihatnya. Karena melihatnya seperti ular, maka namanya sihir. Nah, jadi nanti kita lihat apa itu sihir. Sihir itu bukan yang sesungguhnya. Nanti kita lihat kata-katanya di dalam kamus juga. Jadi saharu ayunan nasi, menyihir mata-mata manusia, wastarhabu, sehingga kemudian mereka semuanya ketakutan, waja'u bisihrin azim. Nah, dengan cara seperti itu, mereka yang disebut dengan tukang-tukang sihir tadi itu mendatangkan yang disebut dengan sihrin azim, bisihrin azim, sihir yang besar. Lalu kemudian berikutnya wa awhayna ila Musa.
Lalu kemudian wa auhayna ila Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa. Wa auhayna itu dari wahyu. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Kami wahyukan ila Musa. Jadi ingat, sampai dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Nabi tidak mungkin melakukan semau-maunya sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal itu kan tongkatnya Nabi Musa. Ya, tongkat itu ada di tangannya Nabi Musa. Dan tadi sudah ada perjanjian siapa duluan. Dan dikatakan oleh Nabi Musa, kalian duluan aja. Artinya kalian duluan kan konsekuensinya begitu mereka selesai melemparkan tongkatnya dan mempertunjukkan sihirnya, ya tiba-tiba tongkat ataukah tali-tali mereka yang mereka lemparkan itu berubah jadi ular dan membuat takut penonton atau manusia yang ada di sekitar situ. Harusnya kan otomatis Nabi Musa juga melemparkan sesuai dengan deal yang di atas tadi. Tetapi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, yang namanya Nabi dalam kondisi seperti itu tidak boleh melakukan sesuatu berdasarkan keinginan pribadinya, hawa nafsunya. Sehingga tetap menunggu wahyu. Dan ini dikatakan wa auhayna ila Musa. Dan kami wahyukan kepada Musa, apa isi wahyunya? An alqi asaka, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Jadi coba Bapak Ibu sekalian. Jadi melemparkan tongkat saja itu perintah Allah. Bagaimana mungkin kalau kemudian Nabi mengangkat tangannya seseorang dan dikatakan itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hayna ila ummi Musa an alqi asaka. Jadi tongkat saja dilempar itu adalah wahyu. Padahal tongkat sudah ada di tangannya Nabi Musa. Tongkat itu tongkat yang dibawa Nabi Musa dari Madian. Digunakan selama 8 tahun menggembala kambing. Yang namanya gembala selalu ada tongkatnya. Karena tongkat itu digunakan untuk berbagai macam keperluan. Di antaranya menghalau kambing-kambing. Tongkat itulah yang dipakai sekarang Musa kembali kepada Mesir. Walaupun itu sebelum sampai ke Mesir, dipanggil dulu mampir di gunung Tursina. Dan kemudian dapat perintah, nanti diceritakan di surat Toha, Allah berfirman, wahai Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Nah jadi, tongkat itu sudah ada di tangan Musa, tetapi tidak mungkin atas kemauan pribadi, atas kehendak subjektif Musa melemparkan tongkat itu. Nah, yang bisa kita tangkap dari sini adalah bahwa yang namanya Nabi sudah tidak ada pengaruh sesedikit apapun dari egonya, dari subjektivitas pribadinya, bahasa awamnya dari hawa nafsunya. Seperti kata Nabi Muhammad kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Kita lihat bahwa tongkat saja mau dilempar itu harus berdasarkan wahyu. Ya. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka. Wahai Musa, lemparkan itu tongkatmu. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, faiza maka dengan serta-merta tongkat itu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Talkafu, lalu kemudian menelan, memakan. Talkaf itu memakan. Talkafu ma ya'fikun. Ma apa-apa ya'fikun yang mereka tadi pertunjukkan. Jadi apa saja. Jadi begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, faiza maka dengan serta-merta, tidak disebutkan di sini, tongkat itu menjadi ular yang besar. Lalu kemudian ular besar itu talkafu, memakan, menelan, memangsa, ma ya'fikun, apa saja yang telah dipertunjukkan oleh tukang-tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun tadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Lalu kalau begitu, apa itu sihir sebetulnya? Kita balik ke atas ya untuk menjelaskan sihir dulu di sini. Kita ingin membicarakan lebih dalam tentang kata ini tadi. Yang kemudian muncul di sini, bisa sihir nazim. Nah, sekarang kita akan
Sekarang kita akan pindah ke ayat lain. Ya, kita buka surat Toha. Jadi kita buka surat Toha, surat 20. Ayatnya 66 dan seterusnya. Nah, jadi kita mulai dari ayat 65. Jadi mirip tadi. Jadi ini cerita Toha, surat Toha ini adalah mirip ceritanya tadi surat Al-Araf. Ya, di sekarang berhadapan-hadapan. Jadi kita ambil singkatnya. Sudah berhadapan-hadapan di alun-alun. Ya. Lalu kemudian mereka berkata. Qalu itu adalah mereka berkata. Ini qalu. Tukang sihir berkata, "Ya Musa, wahai Musa, ya wahai Musa, ya Musa, imma antul qiyah, apakah engkau yang duluan melempar? Wa imma an nakuna, ataukah kami yang duluan? Awalan, yang duluan. Man alqa, yang melemparkan tongkat." Jadi kira-kira kalau bahasa ini awamnya, terserah kamu wahai Musa. Apakah kamu duluan atau kami duluan? Ya, ya Musa imma antul qiyah wa imma an nakuna awwala man alqa. Terserah kamu apakah engkau duluan yang melempar atau kami yang duluan, awal itu yang duluan terlebih dahulu melempar. Apa jawaban Nabi Musa di bawah ini? Qala. Nabi Musa menjawab, qala. Nabi Musa menjawab, bal alku. Kamulah yang duluan. Jadi Nabi Musa mengatakan, alku, kamulah yang duluan melemparkan tongkatnya. Nah, begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ya sama tadi kata-kata faiza, maka dengan serta-merta, hibaluhum. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Di sini ada kata hibaluhum. Ya, muncul kata hibaluhum. Hibal itu bentuk jamak dari habl. Ingat, hablum minan nas, hablum minallah. Ya. Jadi habl itu adalah tali yang menghubungkan. Illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Itu habl namanya. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya. Kan begitu bunyinya ayat. Wa tasimu bihabli. Ya, habl. Nah, bentuk jamaknya adalah hibal. Maka dengan serta-merta hibal, nah jadi hibal itu adalah tongkat. Ya, di sini pun juga diterjemahkan dengan tongkat. Maaf, tali. Nih. Maka kemudian tali-tali mereka. Faidha hibaluhum, maka dengan serta-merta tali-tali mereka, wa asiyuhum, dan asiyuhum, tongkat-tongkat mereka. Jadi ada tongkat juga. Ada tali dan ada tongkat. Ya. Jadi bukan hanya tongkat saja, tapi ada tali, ada tongkat. Faidha hibaluhum wa asiyuhum, maka dengan serta-merta tali-tali itu dan tongkat-tongkat itu yukhayyalu. Nah, perhatikan jemaah sekalian kata yukhayyalu. Nih, perhatikan kata yukhayyal. Apa itu yukhayyal? Ingat dari kata khayal. Jadi bahasa kita khayal itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Ya, khayyala yukhayyalu. Khayyala yukhayyilu, akhayyala yukhayyilu. Yukhayyala itu dimunculkan di pikirannya, yukhayyal. Terimajinasikan. Nah, ya, ingat khayal itu kan imajinasi, Pak sekalian. Ingat kata mengkhayal. Jadi bahasanya seperti itu, bukan menghayal tapi mengkhayal. Ya, cuma menjadi bahasa Indonesia menjadi menghayal. Jadi aslinya sebetulnya mengkhayal, ya, mengimajinasi. Kalau mengkhayal itu kan mengimajinasi. Contohnya kita duduk termenung tiba-tiba tertawa sendiri. Ketika ditanya kenapa, ternyata tadi kita sedang menghayalkan diri kita sedang dijamu oleh seorang raja dan kemudian kita dipertontonkan tari-tarian yang indah, kita ketawa. Nah, jadi artinya apa? Terkhayalkan. Ya, membayangkan diri kita berada di suatu tempat, itu namanya khayal. Membayangkan diri kita memiliki suatu kedudukan tertentu yang menyenangkan, itu namanya khayal. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَأَصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ ilaihi. Ya, ilahinya kepada siapa? Kepada Musa. Ilaihi. Yuhayyalu ilaihi. Hi-nya di situ adalah Musa. Ya. Jadi hi-nya di situ adalah Musa di sini.
Yukhayyalu ilaihi. Tiba-tiba setelah dilempar itu tongkat dan tali-tali tadi itu, terkhayalkan. Ingat, kalau tadi sana saharu ayunan nasi. Ingat tadi, saharu ayunan nas. Menyihir. Saharu ayunan nas. Mata-mata manusia. Jadi kalau sini yukhayyalu ilahi min sihrihim, sihir mereka. Min sihrihim. Annaha, bahwa seakan-akan, ya, bahwa seakan-akan tas'a, seakan-akan tadi tongkat atau apa tali-tali yang dilempar itu seakan-akan menjadi ular yang tas'a, berlari cepat. Ya, tas'a itu bergegas. Nah, sehingga apa yang terjadi? Fa'aujasa fi nafsihi, maka kemudian muncullah di dalam dirinya, fa'aujasa, maka muncullah fi nafsihi khifatan Musa, rasa khawatir, rasa takut Musa. Maksudnya takutnya bukan takut kepada itu, tetapi benar-benar kelihatan seperti ular. Namanya ular kan, ular itu kan menggelikan. Jadi fa'aujasa fi nafsi khifatan. Khifatan Musa. Bisa juga kata khifatan di sini adalah apa namanya, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Kenapa disebut dengan khifatan tersembunyi? Karena tadinya itu adalah tongkat. Ya, tongkat. Tadinya adalah tali. Nah, kemudian tiba-tiba bergerak seperti ular. Berarti kan ada sesuatu yang tersembunyi. Maka kemudian fa'aujasa fi nafsi khifatan, sesuatu yang tadinya tersembunyi bagi Musa. Jadi kelihatan seperti itu. Lalu apa kata Allah? Lihat berikutnya. Ayat 68. Qulna, kami berfirman. Qulna. Jadi begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya tadi, apa tukang-tukang sihir tadi melemparkan tongkatnya. Qulna, kami berfirman, la takhaf. Kamu jangan takut, la takhaf, jangan takut. La takhaf. Innaka antal a'la. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan kamu terprovokasi dengan yang kelihatan. Yang tadinya tersembunyi, yaitu tadinya tidak kelihatan bergerak, tiba-tiba bergerak. Apa sebabnya? Innaka antal a'la. Kamu adalah yang paling tinggi. Ini ayat ini di beberapa tempat ada berkaitan misalnya orang beriman. Ya, orang beriman dikatakan orang beriman apa namanya? Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu yang paling tinggi kalau kamu beriman. Nah, di sini dikatakan la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut. Kamu yang paling tinggi kalau kamu benar-benar orang apa di tempat lain kalau kamu beriman. Kalau sini dikatakan oleh Musa, kamu yang paling tinggi. Ya. Antal a'la, kamu yang paling tinggi. Maksudnya kamu itu adalah melebihi mereka dalam hal kemampuan. Apa sebabnya? Kemampuan mereka itu adalah sihir, sedangkan kemampuan kamu adalah wahyu dari Allah. Lalu kemudian wa'alki, Allah berfirman, alki, lemparkanlah ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu. Jadi ini perintah dari Allah nih. Jadi mempertegas tadi di surat Al-A'raf, kalau di surat Al-A'raf itu adalah menunggu wahyu, diwahyukan. Fa'awhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa, ya an alki asaka, supaya kamu lemparkan tongkat kamu. Kalau di sini langsung berbentuk kata kerja perintah, alki ma fi yaminika. Wahai Musa, lemparkan ma fi, apa-apa yang ada. Lemparkanlah ma fi, apa-apa yang ada. Yaminika, di tangan kananmu. Alki ma fi yaminika. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu Musa. Jadi sebutkan itu tongkat. Sebutkan saja apa yang ada di tangan kananmu. Talkaf masanu, niscaya akan memangsah, akan menelan. Niscaya akan talkaf, menelan. Masanau, apa yang mereka perbuat. Nah, kita lihat di sini tidak menggunakan kata sihir, tapi masanau, apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka usahakan. Kata sanau itu jemaah sekalian mirip dengan industri sinak namanya, sanau. Kenapa? Karena merubah sesuatu, merubah bentuk-bentuk sesuatu, bukan merubah zat sesuatu. Contohnya misalnya industri mebel. Ya, industri mebel itu artinya merubah kayu, batang kayu menjadi meja misalnya. Tetapi batang kayu yang dirubah jadi meja tidak merubah zatnya, tetap saja adalah kayu. Yang diubah adalah bentuknya, tadinya berbentuk pohon atau gelondongan, sekarang menjadi meja. Namanya sana'u. Jadi wa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u.
Innama sana'u. Nah, perhatikan. Innama hanya saja atau apa yang mereka lakukan, sana'u mereka itu kaidu. Nah, itu kata-kata kaidu itu adalah tipu muslihat saja. Kata-kata kaidu di sini adalah tipu muslihat. Kaidu itu tipu muslihatnya tukang sihir. Sahirin itu adalah tukang sihir. Itu yang mereka lakukan hanya tipu daya saja, tipu muslihat. Jadi bukan beneran. Jadi perhatikan ya sekalian. Jadi kalau bahasa sekarangnya sebetulnya ini adalah sulap sebetulnya. Sulap. Apa bedanya tukang sihir dengan tukang sulap? Ya, kalau tukang sulap jujur mengatakan ini adalah permainan, permainan kecepatan tangan, sehingga dia tidak menipu orang, dia terus terang, dia hanya menghibur. Kita bayar dia untuk dia hibur kita. Kita masuk ke tempatnya kan beli tiket seharga satu tempat duduk. Ya, seperti kalau kita masuk di bioskop, tidak ada bedanya dengan itu. Jadi dia mengatakan ini sihir. Ya. Pak, ini adalah sulap. Sulap artinya apa? Permainan. Ada rahasianya. Rahasianya dibongkar kapan? Setelah ditemukan apa sulap barunya. Setelah sulap baru ditemukan, yang lama dibongkar. Oh, begini caranya tadinya tuh. Jadi kelihatannya sapu tangan dikeluarkan dari genggaman tangan kiri, ditarik keluar itu sapu tangan, tiba-tiba berubah jadi mawar, bunga mawar. Atau tiba-tiba berubah jadi merpati. Kan biasa begitu Pak Bu sekalian. Dan itu nanti disampaikan kepada kita rahasianya, itu adalah tukang sulap. Jadi tukang sulap atau pesulap itu adalah terus terang ini adalah permainan kecepatan tangan. Bukan sapu tangan beneran yang jadi mawar beneran. Enggak, itu hanya permainan saja. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan dulu tukang pesulap yang sangat terkenal, kalau tidak salah namanya siapa, David Copperfield ya. Nah, itu kan permainan semuanya. Semakin tinggi canggih anunya tekniknya semakin memukau juga itu permainan. Nah, kalau tukang sihir dia tidak terus terang. Dia mengatakan itu benar-benar tongkat jadi ular. Nah, akhirnya kan yang terjadi dusta sebetulnya. Makanya disebutkan di sini kaidu. Inna masanau kaidu sahirin, itu hanya merupakan tipu muslihat saja. Jadi menggunakan kata kaidu itu tipu-tipu. Ya, karena sebetulnya tidak begitu beneran. Ya, ada dulu orang yang mengeluarkan dari sakunya uang banyak sampai orang kemudian pergi menggandakan uangnya kepadanya. Nah, itu kan sebetulnya sulap aja sih sebetulnya. Tetapi dia mengaku ini bukan sulap, ini benar-benaran dibantu oleh jin misalnya. Nah, sehingga kemudian banyak orang yang terprovokasi. Nah, orang membawa uangnya di sana sampai 200 miliar misalnya. Secara cash lagi. Jadi inna masana'u kaidu sahirin itu adalah merupakan sana'u perbuatan apa? Kaidu. Tipu muslihat daripada sahir, tukang sihir itu. Dan apa kata Allah? Ini penutupnya menarik, gimana sekalian? Penutupnya menarik. Wala yuflihu. Ini kata-kata la sangat tidak. Apa? Tidak. Inilah ini negasi. Wala dan tidak apa? Yuflihu, beruntung. Tidak akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan. Apa as-sahir? Ya, sihir itu. Dan sihir itu tidak mendatangkan keberuntungan, tidak mendatangkan kemenangan, apapun juga, karena itu hanya permainan. Haitsu ata, dari manapun mereka datangnya. Jadi apapun yang mereka lakukan, jadi haitsu ata itu apapun yang mereka perlihatkan, dia bisa tiba-tiba mengeluarkan kuntilanak dari dalam botol, atau mengeluarkan asap dari dalam botol, asap itu berubah jadi manusia, kemudian mengatakan kepada peniup botolnya akan meminta apa, itu kan cerita Aladin. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan la yuflihu, kata la yuflihu itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu tidak beneran. La yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa yang namanya sihir itu ada dalam kata, ada dalam pikiran, tapi tidak ada dalam realitas eksternal, tidak ada dalam realitas objektif. Jadi sihir itu hanya ada dalam pikiran, imajinasi namanya. Lalu kemudian berikutnya setelah kejadian itu, ini perhatikan Mas sekalian. Fa'ulqiyas saharatu. Maka kemudian setelah Nabi Musa tadi melemparkan tongkatnya dan memakan tadi ular-ular sihirnya tukang sihir, fa'ulqiyas saharatu. Maka tiba-tiba tukang sihir itu ulqiyah, tersungkur.
as-saharatu tukang sihir itu tersungkur apa jemaah sekalian? Sujada, sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian ketemu lagi di sini kata sujud. Sujud kepada siapa? Nabi Musa. Sujud kepada Nabi Musa. Apa artinya sujudnya mereka kepada Nabi Musa? Menyembah Nabi Musa? Bukan. Jadi sujud bukan menyembah. Jadi sujudnya mereka kepada Nabi Musa bukan menyembah Nabi Musa, tetapi mengakui sekarang Nabi Musa sebagai Nabi Allah, sebagai wali. Walinya manusia yang Allah pilih untuk kita semuanya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, namanya wali murid, ada wali kelas. Wali kelas itu adalah apa? Orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili kelas itu. Nah, yang namanya Musa adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita berwali. Nah, berwilayah. Nah, ketika kita berwilayah kepada sang nabi, namanya sujud. Sebagaimana perintah Allah sujud kepada Adam, artinya mereka semuanya menyuruh berwilayah kepada Adam. Nah, di sini dikatakan faulqiyas saharatu sujada. Yang mengatakan ini siapa? Allah, bukan saya, bukan kita. Jadi artinya sujud di sini, ini pernyataan Allah sendiri, ini adalah kitab suci Al-Quran, bahwa sujudnya tukang sihir kepada Nabi Musa, itu bukan menyembah Nabi Musa, tetapi mengakui Nabi Musa sebagai pemegang otoritas ilahiyah di muka bumi ini. Dan karena mengakui Nabi Musa sebagai pemegang otoritas ilahiyah di muka bumi ini, namanya mereka berwilayah kepada Nabi Musa, seraya berkata qalu. Nah, ini dia qalu. Amanna bi Rabbi Harun. Nah, ini baru dia. Ini baru menyembah namanya. Amanna, kami beriman bi Rabbi Musa, bi Rabbi Harun wa Musa. Sekarang kami beriman kepada Tuhannya Musa, kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Kami sekarang sudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian sebagai sudah perhatikan di situ. Faulqiyas saharatu sujadan qalu aman nabi Rabbi Harun wa Musa. Jadi yang namanya sihir itu berdasarkan ini adalah hanya ada di dalam pandangan ayun, tetapi tidak ada di dalam kenyataan. Hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya bukan ular beneran. Itu hanya ada dalam pandangan, dalam mata saja. Yang tadi disebutkan di atas hanya menciptakan khayal saja. Yukhayyalu ilaihi. Terkhayalkan, terimajinasikan oleh penontonnya. Bahwa itu seakan-akan ular. Ya, seperti biasa kita melihat awan di atas, kan sering kita menyaksikan awan berubah bentuknya seperti kuda berlari. Sering kita menyaksikan awan di atas berubah bentuknya lagi menjadi orang sujud. Macam-macam. Ya. Apakah itu orang sujud? Bukan, itu hanya bentuk awan saja. Karena terjadi perubahan terus-menerus, maka kemudian bentuknya berubah-ubah juga. Bentuknya berubah-ubah karena namanya berubah-ubah ya. Di suatu waktu mengambil bentuk kuda berlari, di suatu waktu mengambil bentuk naga, di suatu waktu mengambil bentuk orang sujud dan seterusnya. Karena awan itu fleksibel. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat ayat ini ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan apa sih sebetulnya yang disebut dengan sihir itu. Nah, di sini coba lihat kata-kata di dalam kamus ini. Ini kamus Arab Indonesia. Sahara yasharu. Sahara yasharu. Sahara yasharu. Artinya apa coba? Menggiurkan, menyihir, menarik, mempesona, memikat. Nah, kan begitu jemaah sekalian. Kata menyihir ini adalah, kita jadikan kata menyihir itu, bayangan kita menyihir itu adalah merubah sesuatu substansinya, padahal enggak. Jadi sebetulnya menggiurkan saya, membuat kita tergiur, membuat kita menarik, terpesona, ya, terpikat. Nah, ini adalah satu asal kata ternyata dengan sahara itu sahur. Ya. Nah, apa itu sahur jemaah sekalian berbahagia? Nah, sahur itu artinya kelihatan seseorang di jalan lewat, tetapi tidak wujud, tidak nyata. Kenapa? Karena seperti bayangan saja. Namanya sahur itu sudah menjelang fajar. Ya, ingat, namanya sahur itu kan sudah menjelang subuh. Sahur. Ya. Jadi ingat kalau kita makan sahur itu menjelang fajar. Ya, jadi artinya apa jemaah sekalian? Pada saat itu menjelang terang. Nah, menjelang terang artinya apa? Ya, artinya
sosok-sosok itu bisa kelihatan, tetapi tidak ketahuan orangnya siapa. Ya. Jadi tidak kelihatan aslinya. Itu namanya sahur. Jadi kata sahara satu asal kata dengan sahur. Ya. Nah kemudian ini lagi sahar adalah daya tarik, ya. Glamor, karisma. Nah di Indonesia terkadang diartikan dengan guna-guna bahasa Indonesianya. Tapi artinya jemaah sekalian dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa itu adalah sihir. Apa kata sihir seperti itu? Ya. Kemudian ya kita lihat ke bawah sini ada kata-kata. Ya. Ini dia. Ada lagi di sini nama lain daripada sihir. Ya ini. Yaitu menipu. Ini dia. Menipu dan membujuk. Ya. Ini menipu dan membujuk. Ini dari kata sihir juga. Ya. Menarik, memikat hati. Tapi sekaligus bisa bermana menjauhkan, membelokkan, memalingkan. Nah, memalingkan apa pikiran kita dari aslinya? Menjauhkan diri kita dari. Dan pokoknya kalau kita lihat ini jemaah sekalian serbahagia, kata sihir itu adalah sesuatu yang tidak asli. Nah, contohnya lagi adalah dari kata sahara juga, sihir juga. Lahirlah kata menyepu dengan emas. Apa artinya menyepu dengan emas, Bapak Ibu yang saya berbahagia? Bukan emas asli. Aslinya di dalamnya itu adalah batu-batu. Tetapi di luarnya disepu dengan emas, sehingga kelihatan seperti emas. Nah, kan begitu, dipoles namanya. Nah, ini menyepu dengan emas, namanya sahara. Sahara al-fiddah. Al-fiddah ini artinya, al-fiddah ini adalah perak. Nah, fiddah itu perak. Nah, perak ini supaya kelihatan seperti emas, disepu dengan emas. Nah, jadi kata sahara seperti itu disepu. Jadi aslinya di dalam, lain di luarnya kelihatan wah, kelihatannya di luar ular yang menakutkan, padahal di dalamnya itu sebetulnya adalah tali-tali tadi yang bergerak, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa bergerak-gerak seperti ular beneran. Nah, ini berlaku pada semua sihir. Makanya jemaah sekalian, andai kata sihir itu memang benar adanya dan bisa merusak orang, tentu kita tidak dijajah ratusan tahun. Apa sebabnya? Ya kita sihir aja itu penjajah. Kita tidak perlu lagi membuat teknologi persenjataan. Para tentara-tentara kita ajari aja sihir. Supaya apa? Ketika terjadi peperangan cuma disihir aja, rudal-rudal tiba-tiba meletus di angkasa. Jadi tidak perlu menciptakan apa namanya patriot, rudal-rudal patriot, rudal penangkal rudal. Nggak perlu. Kenapa? Kita ajari saja mereka sihir supaya rudal-rudal yang masuk ke negara kita langsung meletup semua di atas angkasa. Ya, jadi seandainya bisa. Nah, saya sampaikan ini jemaah sekalian, saya ulangi lagi, saya sampaikan ini karena terlalu banyak di masyarakat kita orang menjadi korban oleh orang-orang yang mengaku bisa menyihir. Sudah terlalu banyak korbannya. Ya, korban uang, korban macam-macam. Ya, bahkan ada yang korban nyawa. Betapa banyak orang apa namanya? Coba kita lihat kemarin di Madura ada kejadian lagi. Ya, seorang ibu yang sudah tua dipaksa bersumpah pocong. Kenapa? Karena dituduh sebagai tukang santet. Santet kan berarti sihir juga. Bayangkan. Maka bagaimana membuktikannya? Orang sudah tua, menyangkal, karena tetap dituduh, akhirnya bersumpah pocong. Coba. Sampai pada tingkat seperti itu. Ingat dulu, kasus apa namanya? Santet banyak korbannya dulu. Tukang-tukang santet dibunuh. Dicurigai sebagai tukang santet, ditarik dari rumahnya, diarak keluar, baru dibunuh rame-rame. Luar biasa. Pokoknya percayaan kepada seperti ini lebih banyak korbannya. Jadi lebih baik kita rubah saja, kalau memang dia bisa sihir, kita sebut saja dengan pesulap. Nah, pesulap saya kira lebih bagus, pesulap bisa jadi profesi, karena pesulap adalah seni. Ya. Seni mendatangkan kekaguman dengan cara melakukan permainan ketangkasan, teknik, strategi, dan tangan. Nah, sekarang kita kembali tadi ke surat Al-Quran kita. Ya. Ya, kita kembali ke Al-Quran kita. Surat Al-Araf. Tadi kita sudah sampai di sini, ayat 117. Sekarang 118. Jadi tadi 118, ya. Bapak Ibu bisa masih lihat di ayat 118 ini. Ini tadi. Ia talkafu mayafikun. Memakan semua apa yang mereka lakukan tukang sihir itu. Nah, setelah ularnya Nabi Musa memakan ular-ularnya tukang sihir, ayat ini mengatakan pawakaah.
fawaqa'ah, maka nyatalah. Waqa'ah itu terjadilah, nyatalah. Apa yang nyata? Al-haq, nyatalah al-haq. Apa namanya al-haq? Benar seperti mana apa adanya. Al-haq itu seperti apa adanya. Jadi fawaqa'al haqqu, maka nampaklah kebenaran sebagai kebenaran, wa batala ma kanu ya'malun, dan kemudian batala. Muncullah di sini kata batala. Wa batala. Dan terbatalkanlah, batal itu terbatalkanlah, ya. Terbatalkanlah, gugurlah, maka apa yang mereka lakukan, ya malun. Fawaqa'al haqqu, maka nampaklah, nyatalah, jelaslah al-haq, kebenaran itu sebagai kebenaran, wa batala, dan batillah, ya, gugurlah, hilanglah, makanu ya malun, apa yang mereka kerjakan. Tempat lain dikatakan tadi mayasnaun. Makanya jemaah sekalian, karena banyak sekali di antara kita manusia tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran, tidak melihat kebatilan sebagai kebatilan. Kalau kita percaya bahwa ada orang bisa menggandakan uang, berarti kita menganggap kebatilan sebagai kebenaran. Dan kalau ada orang menyampaikan kebenaran dan kita tuduh sesat, berarti kita menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Nah, karena banyaknya orang terbolak-balik cara penilaiannya, cara tasdiknya, maka kemudian ada doa diajarkan oleh Nabi kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, perlihatkanlah yang hak itu hak kepada kami dan beri kemampuan untuk mengikutinya, dan juga perlihatkan hakikat kebatilan sebagai kebatilan kepada kami. Dan dengan seperti ini jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah konsisten. Wah, kalau kebatilan, kebenaran datang, kebatilan akan runtuh. Ini nanti kita akan temukan di dalam surat 17, ayat yang mirip dengan itu. Dalam surat 17, ya saya tunjukkan ayat 117, saya bacakan ayat 100, surat 17 ayat 180. Qul ja'al haqqu wa zakal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah, qul ja'al haq, kalau al-haq sudah benar, wa zakal batil, yang batil akan runtuh. Ya, yang batil akan hilang, lenyap. Apa sebabnya? Innal batila kana zahuqa, karena yang batil memang hakikatnya tidak ada, tidak punya wujud. Maka kemudian fagulibu hunalika, maka terkalahkanlah, fagulibu, ya. Maka terkalahkanlah, siapa ini? Fagulibu, terkalahkanlah, hunalika, di tempat itu, ya, tempat apa tadi itu, di alun-alun. Siapa yang dikalahkan? Tukang sihir. Wang kalabu, dan berubahlah mereka menjadi orang yang kalabu itu, berubahlah mereka. Terbaliklah keadaan ceritanya nih. Yang tadinya mereka begitu percaya diri, wang kalabu, mereka tiba-tiba berubah menjadi sagirin, menjadi malu, menjadi terhinakan, menjadi sagirin. Ya. Dan apa yang terjadi? Wa ulqiya, lalu kemudian tiba-tiba datanglah menjatuhkan dirinya as-saharatu, tukang-tukang sihir itu, dalam keadaan bersujud kepada Musa. Ya, jadi sama tadi ayatnya di surat Thaha. Wa alqiyas saharatu sajidin. Maka dengan serta-merta mereka bersujud kepada Musa. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, tukang sihir akhirnya mengakui kalau sihirnya tidak bisa terjadi dan kemudian menyerahkan dirinya berwilayah kepada Musa. Lalu kenapa kita ini yang sudah Islam, Bapak Ibu sekalian, sudah berwilayah kepada Nabi, membaca syahadat setiap kali sholat, masih banyak di antara kita percaya dengan sihir-sihir seperti itu, bahkan banyak di antara kita yang tertipu padahal mereka sudah haji atau hajah. Bayangkan. Ya. Banyak sekali tertipu dengan kata-kata seperti ini. Belum lagi tadi dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, seperti membunuh orang yang dengan sepihak dituduh sebagai tukang santet. Ya. Dibunuh mereka, ditarik dari rumahnya, diarak di tengah jalan, luar biasa. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan anaknya, istrinya, coba. Istrinya menyaksikan suaminya yang dituduh tukang santet, ditarik dari rumahnya, diarak, dibuka bajunya, baru mereka
dipukul sampai meninggal dunia. Ada yang ditusuk, ada yang dibacok. Coba. Bagaimana perasaan istrinya? Bagaimana perasaan anak-anaknya? Tapi ini masih terjadi di masyarakat kita. Padahal kita sekarang jemaah sekalian, kalau mengandalkan sihir, kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Kalau kita mengandalkan sihir, kita tidak bisa pengajian dengan bisa diikuti sampai puluhan orang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin kalau sihir kita andalkan. Apa yang membuat kita berjumpa di sini? Sains dan teknologi. Apa dasarnya sains dan teknologi? Akal sehat, rasionalitas, al-aklu, bukan sihir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Alangkah naifnya, kalau bahasa kasarnya alangkah bodohnya kita, kalau di tangan kita ada namanya smartphone, tetapi yang memegangnya tidak smart people. Kenapa tidak smart people? Karena percaya kepada sihir-sihir. Terima kasih banyak Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita gambaran, karena ini disampaikan dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan suara saya sedikit agak tinggi kalau berbicara tentang sihir, karena terlalu banyak korbannya Pak Bu sekalian. Terlalu banyak korbannya. Mohon maaf kita menyebut nama misalnya seperti Kanjeng Dimas tempo hari. Ada yang terbunuh di sana, ada yang kan dibunuh di tempat itu. Ya. Ada yang korban ratusan miliar. Apakah kita tidak merasa cukup dengan korban-korban seperti ini? Dan banyak lagi korban-korban yang lain, ada lagi praktek-praktek seperti itu di tempat lain. Oleh sebab itulah marilah kita menghentikan percaya dengan seperti ini, karena kita tunjukkan bahwa berhadapan dengan wahyu, berhadapan dengan nabi, itu tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. La yuflihus sahirun, tidak mungkin menang itu sihir, karena dia adalah merupakan kaidun, itu adalah merupakan tipu muslihat saja. Terima kasih banyak, kalau ada yang bertanya dipersilakan, termasuk kalau ada yang bertanya mengenai masalah sihir, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Mas Rido atau Bu Dewi mungkin ini. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan hipnotis atau sejenisnya? Ya. Itu aja. Iya, itu pertanyaannya Ustaz. Jemaah sekalian, hipnotis itu adalah permainan psikologis. Makanya kita lihat orang yang terhipnotis siapa? Rata-rata orang yang sendiri. Biasanya kebanyakan perempuan. Ya. Yang terhipnotis biasanya siapa? Biasanya orang yang sangat cinta kepada dunia. Ya, bayangkan kalau ada orang yang sangat cinta kepada dunia. Ya, pengen sekali punya rumah. Ataukah punya apalah yang mahal. Tidak punya uang yang cukup. Tiba-tiba masuk di dalam di dalam handphonenya. Kamu memenangkan memenangkan hadiah. BRI kamu, akun BRI kamu menangkan hadiah. Ya, sekian ratus juta rupiah. Maka cara mengambilnya atau mengklaimnya, hubungi nomor ini sekarang. Maka tanpa berpikir panjang karena saking gembiranya, dia menghubungi nomor itu. Nomor itu mengatakan dengan model berbicara benar-benar mirip dengan customer service. Mirip dengan dari bank. Ya. Lalu kemudian mengatakan, baik Pak, kalau Bapak ingin mengambil sekarang hadiahnya bisa. Ya, Bapak datang ke ATM. Tanpa dia pikir panjang datang ke ATM. Ya. Setelah datang ke ATM dituntun. Ya, tuntun ini masukkan itu. Setelah semuanya selesai, boro-boro dapat tadi ya uangnya yang habis di situ. Setelah selesai uangnya habis baru pulang ke rumahnya gemetaran sambil mengingat ternyata dia tidak punya nomor rekening BRI. Yang dia punya misalnya adalah BNI dengan BCA. Coba. Itu yang disebut dengan hipnotis sebetulnya. Kenapa? Karena jiwa kita termanfaatkan. Tidak ada orang yang terhipnotis kalau dia orangnya misalnya pemberani misalnya. Misalnya ada orang jalan sendiri di jalan, perempuan misalnya. Tiba-tiba ada laki-laki besar di belakangnya nepuk dari belakang bahunya. Itu kan begitu dia balik kan pasti muncul rasa takut. Itu langsung terjadi namanya hijacking. Terjadi namanya pembajakan rasa rasionalitas. Ya, terjadi namanya hijacking rationality. Di hijack dibajak itu rasionalitasnya. Kenapa? Tiba-tiba dia kaget melihat di belakangnya ada laki-laki besar. Ya. Ketika ada laki-laki besar itu takut, dia ketakutan, ternyata laki-laki besar itu bersuara lembut. Nah, langsung dia kemudian terpikat. Ya, terpikat. Akhirnya kemudian bisa karena terpikat, tiba-tiba menganggap dia bagus, dia rela dibawa ke ATM untuk diambil duitnya. Itu sering sekali terjadi. Ini bukan hipnotis, ini permainan psikologis sebetulnya. Ya. Dan semua bisa terjadi seperti itu. Jadi namanya permainan psikologis.
Jadi kalau ada orang misalnya apa namanya berani, Bapak Ibu jemaah sekalian serba biasa saksikan seorang wanita pun yang biasa sering jadi korban, tapi kalau dia pemberani, dia juga tidak bisa jadi korban. Jadi intinya adalah pemberani. Kata pemberani di sini bukan kayak kita apa namanya pemain tinju, bukan. Maksudnya berani di situ tidak gampang ditakut-takuti, itu maksudnya Pak Bu sekalian. Tidak gampang hatinya langsung takut. Ya. Jadi yang namanya hipnotis adalah seperti itu. Yang berikutnya lagi. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ya silakan, yang pertama tadi sebelum Pak Iqbal. Aku Ustadz ya, aku Rido tadi mau nerusin untuk pertanyaan tadi Ustadz. Silakan Rido, silakan. Kalau misalnya kayak pengobatan kayak terapi, hipnoterapi gitu, itu gimana Ustadz? Kan ada banyak tuh yang kayak gitu. Soalnya katanya ada penyakit mental gitu, katanya ada penyakit mental yang panik atau yang namanya bipolar, gitu-gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz ya? Jadi hipnoterapi seperti itu hanya bisa dilakukan kalau berkaitan dengan penyakit jiwa. Tapi penyakit jiwa itu bener ada itu Ustadz? Kalau penyakit kejiwaan memang ada, kan namanya mental disorder. Oh, jadi gitu ya. Jadi bukan ya, karena dia sendiri. Ya, mental disorder itu macam-macam. Bisa karena split personality, kejiwaannya terpecah, ketika keterpecahannya itu terjadi dua hal yang bertentangan, namanya bipolaritas, bipolar, kan begitu. Makanya kan ada ahlinya, ada psikolog dan ada psikiater. Ya. Kalau psikolog murni hanya jiwanya saja. Kalau psikiater dia jiwa dan fisik juga. Ya seperti itu. Oke, Ustadz. Makasih banyak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, kebetulan ada 3 pertanyaan, boleh Ustadz? Silakan Pak Iqbal. Jadi Iqbal mau urut dulu Ustadz. Nanti yang terakhir soal sihir. Yang pertama adalah di ayat 114 Ustadz. Di sini terlihat ada diksi dalam Al-Quran yang cukup mirip, yang perlu sebenarnya cerita Musa ini kan sangat populis, baik kita mengaji waktu kecil dibacakan Ustadz apa semua, tapi diksi ini nggak jadi populis Ustadz. Yeah. Seperti kayak semacam qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Yeah. Saat ajron tadi yang diminta upah. Kan ada yang sangat populis di kita itu la as'alukum ajron illa mawadata fil qurbah. Yeah. Kelihatannya ada semacam hubungan antara ajron dengan qarib atau kurba ini Ustaz. Iya betul. Yang terkait cerita Musa ini juga Ustaz. Mohon bisa diekspor Ustaz makna dari diksi tersebut yang sama Ustaz. Itu yang pertama. Yeah. Yang keduanya Ustaz di ayat 115 dan 116 ini Ustaz. Kalau bolehkah Iqbal memaknai bahwa Islam ini mengajarkan satu defensif, tidak ofensif. Jadi seperti di ayat Al-Baqarah di 190 yang waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Ya. Wala taqadu, ya kan? Ya. Lantas waktuhum sakiftumuhum. Jadi kelihatannya kita berperang pun sifatnya kalau kita diperangi. Jadi di sini Musa kan ditawarkan untuk kamu yang lemparkan tongkat itu atau kami. Lantas Musa bilang alku. Lantas kelihatannya kita defensif, Ustaz. Bisa nggak saya maknai seperti itu, Ustaz? Itu aja, yang ketiga ya, Ustaz. Kalau boleh. Yang ketiga, terkait sihir, Ustaz. Ya. Sihir ini saya setuju dengan Ustaz. Setuju sekali sihir kalau dimaknai secara latar belakang, Ustaz. Tetapi saya melihat di sini, saya tangkap kayak ada makna lain di sini, bahwa pertama dengan ciri-ciri sihir dulu. Ciri-cirinya di sini ada media, Ustaz. Ya. Medianya yakni kalau di surat Toha itu kan hibaluhum wasiyihum. Ya. Ada tali dan tongkat. Itu media. Medianya, Ustaz. Lantas di surat yang Al-Ahab fi jidiha hablum mim masad. Ya. Ada lagi. Di lehernya itu ada habl min dari masad ini. Kalau bahasa itu serabut, Pak. Ya, Ustaz ya. Lantas di surat Al-Ahab juga wa mar'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum. Di surat min syarrin nafasati fil uqad.
Ya. dari kejahatan yang meniupkan pada yang disimpul, kayak semacam tali, Ustaz. Di sini Ya. penerjemah sudah kayak sihir gitu. Ada Ya. semacam korelasi bahwa media sihir ini secara konsisten Quran salah satunya hablun dengan tongkat, Ustaz ya. Nah, saya memaknai bahwa kalau di cerita Toha, biar gimana pun Musa sebelum diwahyukan ada rasa takut, Ustaz. Tetap rasa takut itu datang. Ya. Tapi dipertegas dengan a'la yang a'launa in kuntum mu'minin. Artinya memang iman ini saya memaknai bisa jadi ini sains, Ustaz. Sains. Ya. Jadi kalau dalam konteks sekarang ini dengan teori-teori sains yang gencar sekali, bahkan dengan media, sains kan butuh media juga. Kadang untuk membuat kita jauh gitu, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Yang pertama tadi adalah yang disebut dengan laminal muqarrabin. Itu yang pertama, Pak Iqbal ya. Jadi ayat 114 ketika Nabi Musa, ketika Nabi Musa ketika tukang sihir bertanya kepada Fir'aun, apakah kami dapat ajar? Ya, apakah kami dapat ajar? Dan dijawab, na'am innakum laminal muqarrabin. Nah, dari sini kita lihat jemaah sekalian bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh tukang sihir ini adalah berkenaan dengan fitrah manusia. Jadi walaupun dia tukang sihir, dia punya fitrah. Apa artinya fitrah? Setiap orang berbuat pengen dapat ajar. Jadi tidak mungkin ada orang berbuat tidak dapat ajar. Bedanya adalah kalau dia orang beriman, ajarnya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat dia minta. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ajarnya orang beriman juga adalah tidak hanya berhenti pada benda-benda yang sifatnya tetap. Maksudnya benda hanya itu tok saja. Tapi sesuatu yang sifatnya non benda, non materi yang mengalir terus-menerus. Disebut dengan ajrun ghairu mamnun. Jadi itu adalah orang beriman. Nah, sedangkan orang ahli dunia ajarnya hanya di dunia saja mereka minta. Nah, jadi artinya apa? Setiap orang berbuat pengen punya ajar. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan tidak punya ajar, tetapi ajarnya kalau dia orang ikhlas adalah kepada Allah. Itu namanya ajar. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas bukan tidak punya ajar, tetapi ajarnya kepada Allah. Seperti juga Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ya nabiin adalah berlanjut sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Nah, sedangkan dirinya sendiri kan manusia seperti kita, tubuhnya. Dia mati juga secara biologis. Nah, apakah kalau dia mati secara biologis lantas kenabian terhenti? Maka kemudian Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain dalam Al-Quran, orientasi mereka berkeluarga adalah mempersiapkan keturunan mereka menjadi pelanjut tugas kenabian itu. Mirip dengan konglomerat, pengusaha besar. Pengusaha besar punya usaha, supaya dia meneruskan usaha itu, dia mendidik. Mereka mendidik anak-anaknya juga meneruskan usaha konglomerasinya itu. Sampai kepada generasi kedua dan ketiga seterusnya. Nah, kalau masalah-masalah duniawi saja seperti itu, apalagi masalah-masalah keagamaan. Yang ini adalah berkaitan dengan keselamatan manusia, dunia dan akhirat. Maka Nabi pun juga mendidik anak-anaknya seperti itu, keluarganya seperti itu, sehingga kemudian mereka disebut dengan keluarga Nabi, itu adalah keluarga yang dipelihara. Kenapa? Karena dipelihara oleh Allah melalui usaha nabinya, melalui usaha sang Nabi, sehingga dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Begitu juga seperti yang dikatakan tadi Pak Iqbal dalam surat Asy-Syura musyawarah, bahwa Nabi mengatakan saya tidak pernah minta, ya, saya tidak pernah meminta kepada kalian ajar. La nuridu minkum jaza. Ajar. Saya tidak minta kepada kalian jaza, imbalan. In ajriya. Karena sungguhnya ajarku, pahalaku adalah mawaddata fil qurba, illal mawaddata fil qurba. Ajar yang kuminta adalah al mawaddata fil qurba. Kasih sayang kepada al qurba, kepada kerabat ataukah orang-orang yang telah saya didik secara baik ini. Kenapa? Karena mereka adalah didikan saya. Didikan saya berarti adalah wadah transformasi ilmu kenabian dan sekaligus tanggung jawab kenabian kepada mereka. Itu yang disebut dengan illal mawaddata fil qurba. Nah,
ketika dikatakan ilmal mawaddata fil qurba, kata kurba itu juga berarti orang terdekatnya Nabi. Ingat, kurba terdekatnya Nabi. Dari kata qorib. Nah, kenapa kalau terdekat kepada Nabi? Hakikatnya terdekat juga kepada Allah SWT. Lihatlah tadi tukang sihir. Tukang sihir juga berbuat apa? Untuk terdekatnya raja. Ya. Nah sekarang, bedanya adalah pada saat dia masih tukang sihir, dia menganggap raja tertinggi adalah Fir'aun. Ketika nanti dia beriman, dia akan menemukan raja tertinggi adalah Allah SWT. Maka Allah itu juga adalah raja namanya Malik. Malik Yaumiddin. Nah, ternyata kita lihat. Setelah tukang sihir menyaksikan bahwa Nabi Musa benar-benar sihir beneran, apa benar-benar ular beneran, maksud saya mohon maaf, bukan sihir beneran, ular beneran, dan ularnya mereka bukan ular beneran, maka marulah mereka yakin ini pasti bukan tukang sihir. Ya, ini pasti adalah dari raja di raja. Maka pada saat itu, tukang sihir itu tiba-tiba memalingkan perhatiannya, memalingkan hatinya dari mengagumi Fir'aun menjadi mengagumi Musa, Harun, dan Tuhannya Musa dan Harun. Sehingga dikatakan tadi, saya sekarang sudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Birabbi Harun wa Musa tadi. Nah, jadi kita lihat itu sebetulnya itu adalah dorongan apa? Dorongan fitrah. Jadi sebetulnya apa yang ada pada dirinya tukang sihir itu ada pada semua manusia. Ya, cuma tukang sihir tadi itu cepat melihat dengan mata kepalanya. Kenapa? Dia tidak punya motif apa-apa. Artinya apa? Tidak ada kesombongan pada dirinya itu tukang sihir. Dia melakukan tadi itu semata-mata profesi. Makanya dia minta ajar tadi karena profesi. Jadi tukang sihir tadi itu nggak punya motif apa-apa. Dia tidak karena sombong, dia juga tidak karena apa. Pokoknya dia melakukan itu karena profesinya memang itu. Dan dia diundang untuk mempertunjukkan profesinya. Setelah dia tahu bahwa ternyata Musa itu adalah benar-benar ularnya ular beneran. Nah maka kemudian mereka mengaku ini pasti bukan tukang sihir. Karena kalau tukang sihir bukan ular beneran, ular-ularan saja. Nah itu yang pertama. Jadi ada kata mukarrabin di situ. Semua kita pengen menjadi dekat kepada Allah SWT. Ya, kalau toh tidak sampai pada tingkat mukarrabin, minimal mukarribin. Ya, bukan mukarrabin, mukarribin. Kalau mukarrabin didekatkan. Minimal kita dekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah kalau Allah juga mendekatkan kita kepadanya dengan melihat usaha kita. Yang kedua tadi, kalau tidak salah pertanyaan Pak Iqbal adalah apa tadi? Yang kedua Pak Iqbal ya? Sampai lupa. Pak Iqbal? Begini, saya memaknai bahwa Islam ini defensif, bukan ofensif. Oh ya, oke. Ya. Jadi benar sekali. Jadi sampai pada tingkat seperti itu, Nabi Musa pun berkata kepada tukang sihir tadi itu, Alku, lemparkanlah kamu duluan tongkat kalian. Jadi artinya apa? Sampai pada tingkat seperti itu pun, seorang Nabi itu merendah sekali orangnya. Tidak pernah mendahulukan dirinya. Anda saja duluan. Ya selalu di belakang dianya. Jadi mereka duluan. Nah dengan demikian Mas Keser Bagja, benar sekali pelajaran atau hikmah yang bisa kita tangkap dari sana, orang Islam itu selalu bersifat defensif. Tidak boleh offensif. Umat Islam tidak boleh agresif. Hanya dinamis saja. Ya, kalau agresif itu kan bersifat menyerang orang. Agresif. Nah, harusnya kita bersifat dinamis. Agresif dan dinamis berbeda. Kalau dinamis itu berarti aktif. Kalau agresif itu adalah seakan-akan mengambil semua bagiannya orang. Itu agresif namanya. Nah, Islam itu adalah dinamis tapi tidak agresif. Jadi kita harus selalu selalu dalam hal-hal seperti itu mengebelakangkan diri kita. Ilmu juga begitu. Kalau ada beberapa orang yang dianggap di situ berilmu, kita dulukan mereka. Belakanganlah kita kalau dapat misalnya bagian. Jadi kita dahulukan orang-orang yang kita anggap juga berilmu. Jadi apapun juga intinya adalah kesederhanaan ataukah humble tadi. Kemudian yang ketiga tadi Pak Iqbal apa lagi ya? Terkait sihir, Ustaz. Kalau saya boleh memaknai sihir ini dengan segala uraian tadi, Ustaz, kelihatannya ada terkait bahwa sihir ini membutuhkan media. Medianya Quran secara konsisten sekali dengan hablun dengan wasiyuhum itu, Ustaz. Ya. Terkait dengan sekali. Surat Al-Ahqaf dengan surat silakan Ustaz. Maaf. Ya. Jadi saya kira benar. Jadi sihir ini menggunakan media. Nah, kenapa menggunakan media? Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya tidak bisa merubah sesuatu jadi sesuatu yang lain. Ya. Sehingga perhatian nantinya orang itu pada media itu. Ya.
Nah, yang bisa melakukan sesuatu, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang benar-benar lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tongkat dipukulkan ke laut, laut terbelah. Ya. Kan tidak ada hubungan sebab akibat antara tongkat dan laut terbelah. Kenapa tidak ada hubungan sebab akibat? Karena itu perbuatan Tuhan melalui tongkat itu. Ya. Nah, sedangkan selain daripada Nabi nggak mungkin. Ya. Maka kemudian jemaah sekalian, tukang-tukang sihir itu menggunakan alat-alat itu supaya kelihatan juga seperti Nabi tadi. Seperti apa, mujizat. Padahal itu tidak mungkin. Mujizat hanya diberikan kepada Nabi saja dan Rasul. Tidak ada mujizat selain daripada itu. Apa sebabnya? Kalau diberikan semua mujizat kepada orang, ya bukan mujizat lagi namanya. Karena kalau mujizat berulang-ulang, itu berarti hukum alam. Ya, kalau mujizat hanya sekali kejadiannya. Makanya hanya satu kali. Hanya Nabi Musa yang punya mujizat membelah lautan. Hanya Nabi Musa yang punya mujizat mengeluarkan air dari batu. Hanya Nabi Isa mempunyai mujizat menyembuhkan orang kusta dan membuat melek orang buta. Kenapa? Kalau terus-menerus begitu, berulang-ulang, itu punya aturan ya hukum alam namanya. Nah, ini yang ingin dilakukan oleh tukang sihir. Padahal bagi orang yang paham agama dengan baik harusnya tidak mungkin. Tempo hari ketika ada orang menggandakan uang, cerita yang beredar adalah bahwa orang itu menggandakan uang karena katanya menggunakan jin. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, dia mengatakan, nah buktinya pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, begitu dulu argumentasinya. Pada zamannya Nabi Sulaiman ada jin dipakai oleh Nabi Sulaiman. Nah, di mana letak falasi pernyataan ini? Kalau memang mereka bisa menggunakan jin seperti Nabi Sulaiman, berarti mengangkat derajat orang itu selevel dengan Nabi Sulaiman. Ya, ingat. Mengangkat orang itu selevel dengan Nabi Sulaiman. Sedangkan kalau misalnya jin itu adalah semacam sihir-sihir saja, atau diperintah-perintah untuk hal-hal yang seperti itu, berarti menurunkan derajat Nabi Sulaiman seperti itu kan sihir itu, ataukah orang-orang yang tadi melakukan sulap-sulap uang digandakan itu. Jadi tidak ada benarnya. Kesimpulannya, yang namanya mujizat hanya terjadi. Maka hanya Nabi Sulaimanlah yang punya mujizat mempekerjakan jin-jin. Ya, mempekerjakan jin-jin. Yaitu menyuruh jin membuat apa namanya, membuat istana. Ya. Dan di situ diperlihatkan juga bahwa jin-jin itu tidak punya kemampuan melihat di luar kemampuannya. Contohnya apa? Diceritakan nanti di dalam surat An-Naml. Bahwa pada saat mereka disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk membuat istana, Nabi Sulaimannya meninggal dunia, dia tidak tahu kalau sudah meninggal dunia. Kapan dia tahu kalau meninggal dunia? Pada saat tongkat tempat bertumpunya Nabi Sulaiman dimakan rayap dan jatuh. Begitu Nabi Sulaimannya jatuh, baru mereka sadar kalau ternyata Nabi Sulaiman yang menyuruh mereka bekerja ternyata sudah meninggal, sudah lama. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Bahwa memerintah jin itu hanya merupakan pekerjaan mujizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan mujizat itu tidak diberikan kepada siapapun lagi. Nabi-nabi pun berbeda-beda mujizatnya. Ya, Nabi Muhammad kita mujizatnya apa? Yaitu membelah bulan. Ya. Nah, jadi saya kira adanya media-media tadi karena tadi dia ingin menyerupai seperti Nabi, karena dengan media itu seakan-akan dia bisa merubahnya. Karena dia tidak bisa berkata simsalabim, tiba-tiba dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin. Maka dia menggunakan media, dan dengan media itulah, melalui media itulah khayalan kita ditimbulkan. Jadi melalui media itu. Jadi tiba-tiba perhatian kita ke media itu. Yang kita perhatikan media itu. Sehingga kita tidak perhatikan lagi kepada kerja-kerja di belakang media itu. Contohnya tadi, kita lihat misalnya apa namanya, sapu tangan yang dipegang-pegang oleh tukang sulap. Kita tidak perhatikan tangannya yang satu. Ya, tiba-tiba nanti ditarik, tangan kanannya tiba-tiba narik apa namanya, sapu tangan itu keluar mawar. Ya, jadi kita terpukau kepada tangan kirinya yang tadi memegang sapu tangan. Karena kita terpukau dengan tangan kirinya memegang sapu tangan, kita tidak perhatikan kemana tadi tangan kanannya pergi. Nah, begitulah mereka menggunakan media supaya kita terpukau dengannya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, ada Ustadz. Pertanyaan dari Mbak Sinta dan Bu Yeni. Dari Mbak Sinta dulu. Akan. Para pembuat berita hoax dan tim basernya, misalnya konglomerat, MSM, industri film, politikus, apa bisa disebut tukang sihir zaman sekarang, Ustadz?
Jawabannya bukan. Kasusnya berbeda. Oh, iya. Berikutnya lagi. Selanjutnya dari Bu Yeni, apakah penyakit kejiwaan itu ada hubungannya dengan kolbu seseorang? Yang namanya jiwa memang kalbu. Cuma jiwa bahasa Indonesia, kalbu bahasa Al-Quran. Gitu. Jadi ketika Bu Yani tadi mengatakan jiwa, itu kalbu juga. Jadi sama saja. Cuma kalbu bahasa Al-Quran, fi qulubihim. Ya, sedangkan jiwa bahasa Indonesia, bahkan cenderung lebih bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kan. Apa panjang jiwo, apa itu di sini. Jadi bahasa kita lah di sini. Jadi jiwa itu adalah dari bahasa kita. Nah, jiwa dan kalbu sama sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau penyakitnya jiwa, ya penyakit kalbu juga. Dalam Al-Quran katakan fi qulubihim maradun. Di dalam kalbu mereka ada penyakit.